Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya ibadah ini dari awal pertengahan sampai dengan berakhirnya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Untuk memulai pujian kita nyanyikan pujian Aku Mau Ikut. Pujian kita untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Mau Sepertimu Yesus. Kita
kasih, seperti pujian ini kami rindu untuk hidup seperti Engkau, yaitu hidup yang memuliakan nama Bapa yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, karena kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kasihan yang kami menyampaikan juga Tuhan, kiranya Engkau urapi sehingga benar-benar yang disampaikan adalah firman Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, silakan siapkan Alkitab dan buku catatannya. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita melanjutkan firman Tuhan di minggu-minggu yang sudah lalu. Kita lanjutkan sekarang masih dari Injil Matius dan masih di pasal yang kedua. Hari ini kita akan membaca 2 perikop, tidak terlalu banyak. Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir dipanggil anakku." Ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh semua orang di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Nah, tema atau topik firman Tuhan kita pada saat hari ini adalah mengalah meski tidak salah. Sekali lagi, mengalah meski tidak salah. Nah, adik-adik sekalian, cerita ini melanjutkan cerita minggu lalu. Kalau kita ingat, minggu lalu Raja Herodes bilang gini kepada orang Majus, "Kamu coba cari di mana Yesus itu berada. Setelah ketemu, kamu kasih tahu ya kepadaku, karena aku juga mau menyembah dia." Padahal itu bohong. Kenapa? Karena Raja Herodes sebenarnya mau membunuh Yesus. Kenapa Raja Herodes mau membunuh Yesus? Minggu kemarin kita sudah bahas. Karena Raja Herodes tidak mau digantikan oleh Yesus. Karena satu yang jadi raja saat itu adalah Raja Herodes. Ketika dikatakan Tuhan Yesus itu raja, Raja Herodes gak terima, gak boleh ini saingan baru ini, gak boleh seperti ini. Sehingga Raja Herodes mau membunuh Yesus. Tetapi setelah orang Majus itu menyembah Tuhan Yesus, maka malaikat Tuhan datang kepada orang-orang Majus itu di dalam mimpi di ayat yang ke-12. Kemarin kita sudah baca juga. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka itu orang-orang Majus itu ke negerinya melalui jalan lain. Marah dong Raja Herodes setelah Raja Herodes tahu bahwa orang-orang itu menipu dia. Padahal Raja Herodes sendiri yang awalnya menipu kan ya. Raja Herodes marah dan ingin membunuh semua anak-anak yang di bawah 2 tahun, di umur 2 tahun ke bawah. Nah, adik-adik sekalian, menariknya, sebelum Raja Herodes mengetahui hal itu, sebelum Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak itu, malaikat Tuhan, ayat yang ke-13, sudah datang terlebih dahulu kepada si Yusuf, memberitahukan kepada Yusuf supaya pergi ke Mesir, ya, menyingkir ke Mesir,
Supaya apa? Supaya tidak dibunuh oleh Raja Herodes. Ya, supaya tidak dibunuh oleh Raja Herodes. Di ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu, jadi pada saat itu juga, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu dan itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Menarik di sini, Yusuf pun di ayat yang ke-14 langsung taat kepada perintah malaikat Tuhan itu. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Nah, adik-adik sekalian, luar biasa kehidupan Yusuf dan Maria pada saat itu. Ya, mereka mau taat kepada malaikat Tuhan dan mereka mau menghindar dari Raja Herodes. Kalau kita pikir-pikir, Yusuf, Maria sama Tuhan Yesus itu ada salah nggak? Nggak ada. Apa kesalahan mereka sehingga Raja Herodes mau membunuh mereka? Mereka nggak punya salah apa-apa. Tapi karena Raja Herodes tidak mau disaingi, Raja Herodes tidak mau digantikan posisinya sebagai raja, Raja Herodes menjadi iri hati. Bayangkan dari sejak lahir aja Tuhan Yesus sudah disebut sebagai raja, sudah disembah jauh-jauh dari maju sana orang datang untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, menarik sekali, mereka mau mengalah meskipun mereka tidak salah. Tidak ada salah apa-apa Yusuf, tidak ada salah apa-apa Maria, apalagi Tuhan Yesus masih bayi saat itu, tidak ada salah apa-apa. Tapi mereka mau mengalah. Ya, mereka mau mengalah. Mereka mau mengalah. Yang pertama itu menarik sekali. Meskipun mereka tidak salah, mereka mau mengalah. Yang pertama itu untuk keselamatan dari kematian. Ya. Secara khusus keselamatan Tuhan Yesus yang pada saat itu masih bayi. Ya. Jadi mereka mengalah demi keselamatan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, demi menggenapi firman Tuhan. Ya. Menggenapi atau menaati firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, sebagai anak-anak Kristen, tentunya kita tidak terlepas dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Pasti ada. Mungkin nanti kalian suatu saat sampai kalian pemuda, atau mungkin setelah kalian dewasa, atau mungkin selama kalian masih anak-anak ini, ada yang gak suka sama kalian karena kalian orang Kristen. Kalau kita pikir-pikir, emang salah kita apa? Kita gak salah apa-apa. Memeluk agama atau kita percaya kepada Tuhan Yesus atau kita beragama Kristen itu kan hak kita nggak salah. Tapi ada yang orang yang mengejek-ejek, mengolok-olok, ada yang bilang ih Tuhannya mati, ih Tuhannya begini begitu. Nggak apa-apa, nggak usah ditanggapi, apalagi sampai kita berantem, nggak perlu. Kita mengalah saja, meskipun kita tidak salah. Ya, meskipun kita tidak salah, karena kita mengalah demi kebaikan. Ya. Sama seperti Yusuf dan Maria, mereka mengalah itu demi kebaikan, demi keselamatan dari Yesus itu sendiri juga. Ya, keselamatan dari pembunuhan Raja Herodes. Tentu Tuhan bisa saja dong mengirim malaikatnya untuk menjaga Yesus saat itu sehingga suruhan Herodes tidak bisa mendekati rumahnya Yesus. Tentu bisa saja. Tapi Tuhan tidak memakai cara itu, dan Tuhan mengajarkan kita untuk mengalah saja meskipun kita tidak salah. Yang pertama demi kebaikan. Ya, demi kebaikan ya sudah, kita ngalah aja. Daripada kita berantem, daripada kita ribut kan ya, sudah mengalah saja. Ya. Dan yang kedua, kita mengalah karena kita menaati firman Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria, mereka menyingkir ke Mesir untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menaati firman Tuhan. Kita juga demikian. Firman Tuhan bilang apa kepada kita? Ya, kasihi sesama kita. Ya, kasihi sesama kita. Tidak perlu kelahi, tidak perlu berantem, tidak perlu mendendam. Ya, kita mengalah demi kita menaati firman Tuhan.
Ya, mengalah meskipun tidak salah. Yang pertama, mengalah demi kebaikan. Yang kedua, mengalah demi menaati firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat buat kita semua, anak-anak sekalian, bisa hidup menaati firman Tuhan, ya, bisa hidup juga seperti Tuhan Yesus. Kalau kita lihat nanti panjang cerita dewasanya Tuhan Yesus itu banyak mengalah demi kebaikan, demi menaati perintah Bapa di surga juga. Kalau kita lihat Tuhan Yesus salah apa sehingga dia disalibkan, sehingga ia dicambuk, sehingga ia diolok-olok, sehingga ia diludahi, sehingga ia dihina. Tuhan Yesus tidak salah apa-apa. Tapi demi kebaikan kita semua, Tuhan mau menyelamatkan kita, dan Tuhan rela mati di atas kayu salib. Dan demi menaati perintah Bapa di surga. Padahal kita pikir Tuhan Yesus tidak salah. Mari kita belajar seperti pujian tadi. Ya, aku mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam jalanku, memuliakan namamu. Segenap hidup kita, sepanjang hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan bagi kami untuk kami senantiasa hidup dalam kasih Tuhan. Hari ini kami belajar supaya kami menjadi anak-anak yang mau rendah hati untuk mengalah meskipun mungkin kami tidak salah. Apalagi jika mungkin kami melakukan kesalahan, maka kami mau mengalah. Makasih Tuhan, Tuhan tolong kami untuk menaati kebenaran firman. Tidak lupa kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri-menteri yang lainnya, dan seluruh jajaran pemerintah dari atas hingga yang ke bawah, hingga baik pada RT RW. Kiranya Tuhan tolong supaya bisa memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi oleh karena pertolongan Tuhan, memerintah dan memimpin dengan jujur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat para tenaga kesehatan yang kerja untuk menangani COVID ini di garis yang terdepan. Kiranya Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, kekuatan, keluarga yang mereka juga kiranya Engkau lindungi. Terima kasih. Terus kami berdoa buat situasi yang terjadi sekarang, kiranya Tuhan tolong untuk kondisi yang saat ini kiranya segera berlalu, COVID-19 ini segera berlalu, vaksin-vaksin dapat ditemukan dan dikembangkan sehingga kami juga bisa menikmati ibadah juga seperti biasanya, belajar juga seperti biasanya, bertemu dengan teman-teman kami, guru-guru kami. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, kiranya Tuhan tolong juga berikan kekuatan bagi mereka. Anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan berikan sukacita di tengah-tengah pandemi yang ada. Kiranya Tuhan tolong segala kebutuhan juga, kiranya Tuhan cukupkan. Terima kasih. Masa depan anak-anak-Mu Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga Tuhan senantiasa menyertai mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran, akal budi, dan sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Orang tua mereka, kiranya Engkau berkati usaha pekerjaan dan pelayanan orang tua mereka. Keluarga mereka, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati untuk bungkus lindungi dengan darah Yesus, sehingga tetap sehat senantiasa dan dilindungi oleh sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur dan terima kasih serta permohonan kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.